Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, bro. Guys, satpam yang berusaha menyuarakan suara rakyat, begitu ya. Hari ini hari Selasa tanggal 11 bulan 11 tahun 2025 di Solo Baru, tepatnya di mana ini ya? Ya di jantung kota Solo Baru, gitu ya. Malam ini menanggapi daripada komen teman-teman yang kebetulan berbeda pendapat dengan saya, gitu ya. Banyak teman yang menyalahkan saya atau mempertanyakan kenapa mesti Jokowi yang disalahkan, kenapa Jokowi yang disudutkan dalam setiap permasalahannya saya angkat terhadap kondisi perpolitikan atau kemiskinan di negara kita, di masyarakat kita, gitu ya. Juga kenapa ijazahnya juga dikulik-kulik. Katanya orang Jawa itu apa itu ya? Mikul dur mendem jeru. Baik, teman-teman, sebelumnya saya terima kasih atas komen teman-teman atau rekan-rekan semua. Terima kasih sebelumnya. Dan saya juga ucapkan mohon maaf apabila dalam hal ini kita berbeda pendapat atau berbeda gagasan gitu ya, tentang beberapa hal gitu ya. Yang pertama, kenapa Jokowi yang harus disalahkan? Atau kenapa disudutkan di dalam kondisi keadaan masyarakat saat ini? Tahun 2014 saya cukup bangga, senang, kagum dengan orang Solo, orang kita sendiri yang namanya Pak Jokowi, keluarganya yang bersahaja, sederhana, polos, dengan prestasinya yang luar biasa. Dan itu terus digaungkan, itu terus muncul di setiap platform YouTube maupun di berita mainstream ya, di TV maupun di medsos. Dan baru sekarang saya kemudian berkenalan ataupun paham dengan namanya buzzer RP gitu ya. Sedemikian rupa memoles, mencitrakan, mengangkat terus seorang Pak Jokowi dengan program-programnya, dan terus menerus itu ya. Dan sebagai catatan, para buzzer itu semua dibayar gitu ya. Ada yang mendirikan channel TV, itu dulu namanya Cokro TV. Kemudian juga ada yang mereka itu banyak duduk di komisaris-komisaris BUMN. Mereka banyak yang menjabat di pemerintahan, bahkan sampai sekarang ketika Pak Jokowi sudah lengser pun banyak mereka yang di kementerian, dan terus mereka tuh membela Pak Jokowi, membela dan menjunjung terus buzzer atau relawan itu ya. Baru di zaman Pak Jokowi ya ada model seperti ini gitu ya. Nah, berangkat dari kasus KM 50, mungkin saya sendiri orang biasa, bukan orang yang kemudian sedemikian rupa mengikuti aliran kanan atau aliran kiri, enggak. Saya orang biasa gitu ya. Tapi dengan kacamata normal di KM 50 itu sangat ganjil gitu ya. Sedemikian bencikah rezim saat itu dengan Habib Rizik CS gitu ya, sehingga menjadikan Habib Rizik itu musuh besar yang luar biasa, dan pada akhirnya harus membunuh 6 anak bangsa yang sudah sangat lemah, difitnah lagi sebagai penjahat atau sebagai teroris.
miris ya, karena apa? Tidak berimbang gitu ya. Rakyat biasa, rakyat jelata, musuh negara gitu ya. Padahal mereka orang biasa. Ditambah buruk lagi ketika kemudian harus menghilangkan semua bekas-bekas ataupun tempat-tempat takut kemudian jadi jejak digitalnya gitu ya. Tempatnya kemudian diratakan dan orang-orang sekitar itu, warung-warung di sekitar kejadian dihilangkan semua, bahkan CCTV juga dihilangkan. Dengan enaknya mengadakan konferensi pers dan seolah-olah benar dengan bukti-bukti senjata apa segala macam bahwa 6 orang itu adalah penjahat ataupun teroris. Gimana orang meninggal artinya melawan orang sudah meninggal seperti itu? Sangat nggak masuk akal, nalar yang sehat gitu ya. Ini kejahatan. Nah, lebih cetawe laulo lagi, nabrak akal lagi ketika kemudian kasus terbunuhnya Brigadir Joshua oleh Sambo. Kita tahu kan, dipahami kan, Sambo itu lingkaran terdekat Pak Jokowi. Ngeri. Di KM 50 aja Pak Jokowi nggak ada kata simpatik, nggak ada kata-kata untuk itu. Dia presiden loh. Ini kejadian nusuk hati rakyat gitu ya. Tapi waktu itu di framing oleh buzzer RP itu luar biasa, sehingga memang kondisinya seperti berbalik, memang benar-benar menyudutkan rakyat kecil itu ya. Yang 6 laskar itu betul-betul disudutkan dan di framing menjadi penjahat betul. Buzzer luar biasa menyerang ribuan akun gitu ya. Masyarakat ikut otaknya ikut tercuci untuk membenci itu ya. Tapi akal waras kita tidak gitu ya. Nah, itulah Tuhan tidak tidur gitu ya. Kemudian membukakan mata lewat kasus penembakan Brigadir Joshua. Itu orang-orang lingkaran dekat Jokowi gitu ya. Mungkin kalau tidak terendus kasus penembakan Joshua itu, nah Sambo ini udah menjadi Kapolri, bro. Gila tidak? Orang-orang yang jahat seperti Sambo menjadi Kapolri, dia akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan untuk sesuatunya. Dan itu kita baca kemudian, kalau lingkarannya seperti itu, Pak Jokowi kurang lebih juga sama gitu ya. Lingkarannya seperti itu gitu ya. Gila. Pembunuhan yang direncanakan, kemudian karena dia seorang polisi, dia mengemas sinetron sedemikian rupa. Tapi Tuhan berkata lain, membukakan mata hingga kasus dibuka terang gitu ya, bahwa Sambo lah pembunuhnya. Gila, ngeri loh bro. Terus kemudian saya sendiri kemudian kilas balik dengan kebijakan yang lalu seperti apa? Seperti KPK yang dipreteli. KPK kemudian menjadi di bawah presiden. Ini apa sih? KPK perkutannya arogan. Ini kayaknya memang sengaja. Nanti satu saat dia akan dijadikan alat oleh penguasa, entah untuk melindungi korupsi ataupun hal-hal lain gitu, untuk bisa menangkap orang yang tidak disukai, kemudian di framing menjadi koruptor, bisa jadi gitu ya. Itu terbuktikan dimana ketika kemudian Pak Jokowi pisah dengan PDIP, akhirnya orang-orang PDIP diserang, Hasto diserang KPK, iya kan?
Jahat tidak? Jahat ini. Belum lagi ke Omnibus Law, undang-undang setan itu. Itu kan menguntungkan Cina, menguntungkan pengusaha-pengusaha, menguntungkan oligarki. Rakyat diperas habis-habisan lewat undang-undang itu. Bayangkan, ketika rakyat bekerja pada satu perusahaan, nggak ada ikatan permanen, adanya cuma kontrak. Kalau udah kontrak, udah nggak ada tanggung jawab untuk memberi pesangon, nggak ada tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan yang lain. Kalau perusahaan nggak suka ya putus-putus. Ngeri tidak? Undang-undang bikin rakyat betul menderita sampai sekarang loh, bro. Gila nggak? Yang untung mereka oligarki. Ngeri. Ini di perumahan saya ini juga rata-rata orang Cina. Dulu mereka mengeluh-elukan seorang Jokowi, terus diupload terus bagaimana kesuksesan Jokowi, bagaimana pembangunan Jokowi. Bahkan ketika kondisi sulit pun mereka tetap membela. Nanti tahun 2023 ekonomi akan melejit, ekonomi akan tumbuh dengan pesat. Buktinya apa? Makin nyungsep kan? Begitulah. Di masa pemerintahan Jokowi itu memang Cina diuntungkan, termasuk dengan proyek-proyek besarnya yang semuanya itu kerjasama dengan Cina. Tentunya tetap mendatangkan orang-orang Cina. Pekerja-pekerja kasar pun didatangkan dari Cina. Padahal kita orang pribumi sampai lari ke luar negeri nyari pekerjaan, justru orang-orang Cina didatangkan ke sini dengan harga yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Ngeri nggak? Terus rakyat kita dimanakan? Bahkan di sini ada loh warga Cina asli gitu ya, yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Ngeri loh, bro. Disclaimer ya, bukan berarti semua orang Cina seperti itu. Ada yang baik, ada yang dermawan, tapi yang bangsat juga ada gitu. Seperti kasus Aguan Pager Laut, bagaimana mereka merampok tanah rakyat, dan sampai sekarang pun mereka di atas angin. Mungkin kalau boleh saya analisa, Jokowi memang betul-betul anteknya oligarki gitu ya. Ngeri tidak? Ini kenapa saya harus nyalain Jokowi? Karena dari sinilah diketahui kejahatan itu luar biasa. Dan sampai sekarang Jokowi masih ingin berkuasa. Bagaimana kalau lewat Gibran nanti modelnya sama dengan Jokowi? Apa enggak rakyat yang dikorbankan lagi? Paling naikin pajak lagi, harga-harga dimainkan lagi, LPG dinaikkan lagi, bensin dinaikkan lagi. Rakyat terus menjadi tumbal gitu ya. Bahkan Jokowi itu luar biasa pengaruhnya gitu ya. Jujur saya akui memang pintar nih Jokowi ini ya, tapi juga jahatnya minta ampun gitu ya. Rakyat banyak dikelabui, bahkan dengan kata-katanya yang mampu menyihir jutaan rakyat Indonesia. Ketika kita kondisi ekonomi sulit, selalu menyalahkan yang perang ini itulah. Ketika kemudian COVID, negara lain juga sama mengalami, dan rakyat percaya. Bahkan ketika kondisi yang buruk pun, Jokowi akan membuat narasi tertentu dan rakyat itu semuanya mengiyakan. Ngeri kan? Padahal kemiskinan ini by design. Memang rakyat dibuat miskin agar mudah dijadikan alat kekuasaan, mudah dikendalikan. Ini sangat terbukti ketika pemilu, dengan sogokan, dengan bantuan-bantuannya, rakyat mudah sekali dikendalikan dari Sabang sampai Merauke. Kepala daerah semua dikendalikan gitu ya,
dengan uang. Ini kenapa? Karena kemiskinan. Ngeri ya. Memang seperti itu ya. Dulu katanya tidak akan pernah impor. Dulu katanya akan membuat 10 juta lapangan kerja. Mobil SMK mana? Terus IKN seperti apa? Tapi karena kekuatan buzzer, semua bisa ditutupi loh bro. Padahal semua kebohongan loh. Coba itu mobil SMK mangkrak, mobil yang digadang-gadang. IKN pun juga sekarang nggak ada gaungnya. Padahal berapa triliun dikucurkan di situ. Dan sekarang wus, itu utangnya menggunung. Mau dibayar siapa? Ngeri. Delala, kok Prabowo mau pasang badan? Ini gimana? Kalau bayar sendiri Pak Prabowo nggak apa-apa. Yang pakai bayar itu uang rakyat. Terus rakyat seperti apa? Padahal nanti kalau ekonomi tambah sulit, pajak lagi dinaikkan. Gimana ini? Makin bahaya kan Pak Jokowi ini. Kayaknya kita mau dicinakan. Artinya apa? Kalau Cina itu presidennya apa saja ya dituruti. Mereka nggak ada demokrasi. Gitu ya. Jadi semua yang menentang kebijakan pemerintah dianggap subversi dan diberangus habis-habisan. Ngeri ya. Itu ya bro ya, kenapa saya itu cenderung kemudian menyalahkan Pak Jokowi sampai sekarang. Karena apa? Pak Jokowi itu sampai sekarang masih digaji oleh rakyat loh. Dia kan masih jadi penasehat Danantara. Belum lagi dia itu pensiunnya tiap bulan terima. Kalau kita kan pensiun paling banter 5 juta, 7 juta kalau PNS. Dia lebih dari itu. 10 tahun bekerja. Belum lagi dapat fasilitas tanah rumah yang senilai 200 M. Gile. Kerja 10 tahun. Yang udah ngosak-ngasik ekonomi kita. Kayak gak ikhlas loh saya bro. Tapi maaf ya bro ya, dalam hal ini kita berbeda pikiran ya. Kalau kita berbeda gitu ya. Maaf sekali ya. Kemudian tentang ijazah. Kenapa dipermasalahkan? Ini ya bro ya. Ijazah Pak Jokowi itu menjadi kotak Pandora. Untuk mempelajari mainstream atau niat awal Pak Jokowi itu berkiprah di dunia politik gitu ya. Jahat loh bro. Pak Jokowi memanipulasi data loh. Coba lihat ijazah yang beredar, yang diedarkan oleh seorang yang bernama Sandi dari PSI itu cetawelo-welo loh. Dengan mata liar, mata bodong itu palsu loh bro. Coba lihat kacamatanya. Ngeri. Ini ijazahnya. Lah, coba amati fotonya ini. Berkacamata tebel. Padahal sekarang Pak Jokowi nggak kacamata. Ngeri kan? Coba dibandingkan. Ini aja sudah kita sebagai kacamata telanjang tuh, ini bukan Pak Jokowi. Iya enggak? Ngeri kan? Itu orang lain, bukan Pak Jokowi. Artinya apa? Ketika dari awal dia sudah memanipulasi data, itu ada niatan jahat dari awal. Dan luar biasa ini ya, dipakai sejak dari wali kota. Bahkan wali kota itu katanya informasinya dia dokter Andes loh bro. Kemudian ketika nyalon
gubernur dan presiden jadi insinyur. Ngeri kan? Ketika Dr. Andes itu dia lulusan STIE. Nah, kalau STIE kita tahu kan, yang di Kartosuro itu yang Dr. Andes. Kemudian ketika jadi ngelamar di gubernur dan presiden jadi insinyur UGM. Gile, nggak wajar ini bro. Maaf ya, justru dari sinilah kotak Pandora itu kita akan buka gitu ya, kejahatan yang direncanakan oleh Jokowi. Dan ini diteruskan oleh anaknya Gibran yang dengan telanjang sama orang tua itu nabrak undang-undang, umurnya belum 40 tahun diubah undang-undangnya. Dan kita tahu sendiri kan, ternyata Gibran itu memang dilihat dari fisiknya, memang dia orang nggak suka formal atau sekolah, dan memang ini lagi dikuli, ini ijazahnya juga bermasalah gitu ya. Kemudian ketika ini diendus oleh orang-orang pintar, Jokowi bilang, ijazah saya kok pertanyakan, ijazah anak saya Gibran dipertanyakan, nanti ijazah cucu saya John Entes juga dipertanyakan. Saya sudah dihina sehina-hina, saya sudah direndah serendah-rendahnya. Padahal yang mancing itu kan Jokowi sendiri bro. Jokowi bilang IP-nya kurang dari 2. Lah ini menguli akal sehat toh bro, memancing toh. Mereka-mereka yang pintar, mereka-mereka yang waras kan akhirnya kan mencoba menguli, kan nggak salah. Dalam hal ini memang saya kemudian menilai Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Yang ditunjukkan adalah yang sama persis yang ditunjukkan oleh siapa itu, Sandi yang dari PSI itu, yang ini yang ditunjukin itu. Kalau yang ditunjukin ini memang ini palsu. Mau dilihat dari mana ya? Apalagi mereka-mereka yang pintar tuh punya kemampuan untuk menganalisa, menguji gitu ya. Saya aja yang cuma seorang satpam tetap mengatakan ini palsu loh bro. Bukan masalah ijazahnya palsunya ya, tapi ke niat awalnya, mainstreamnya, niat jahatnya Jokowi itu berawal dari sini. Ini kalau tidak dikuli berbahaya. Dan Jokowi juga mati-matian membela ini. Dan faktanya rakyat tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Dan nalar kita, orang biasa, kalau memang benar-benar Pak Jokowi punya ijazah, tentunya dengan bangga menunjukkan, bahkan terima kasih dengan mereka-mereka yang mengkritisi, merangkul. Ini loh ijazah saya. Terima kasih kalian sudah mengkritisi penguasa ataupun presiden supaya menjadi pembelajaran bersama, dan saya bangga punya ijazah. Ini loh ijazah, harus seperti itu. Ini disembunyikan terus, malah mengancam mereka atau mengatakan mereka merendahkan ataupun menjatuhkan sehina-hinanya. Gimana ini? Akal sehat kita kan, kalau dikatakan tadi pepatah Jawa, mikul dhuwur mendem jeruk, itu bagi orang tua kita yang mereka tidak menggunakan fasilitas negara, yang mereka tidak digaji rakyat. Orang tua kita seburuk apapun kita pendem, dan kita angkat kebaikannya, mengharumkan namanya. Tapi kalau bagi orang yang betul-betul digaji rakyat, apalagi selama berkiprah itu cenderung merugikan rakyat, ya kita bongkar. Itu untuk sebuah keadilan, untuk sebuah perbaikan. Itu ya bro ya. Sekali lagi mohon maaf ya bro, kalau kita berbeda pikiran ya. Tapi ini fakta nurani kita bicara loh bro. Sebenarnya saya lebih jauh pengen, bukan hanya itu ya, artinya supaya dari kasus ini
kita kritisi, tapi juga kritisi bagaimana kehidupan rakyat sebenarnya. Rakyat yang miskin, rakyat yang jauh dari kesejahteraan dalam arti timpang sekarang ini ya, antara yang kaya dan miskin. Kita rakyat nggak bisa kemana-mana. Jangan mau keluar negeri pengen anaknya pinter, atau kita pengen intinya belajar ekonomi di suatu daerah tertentu. Kita menghidupi sehari-hari aja kurang, gaji kita kurang bro. Kita mau meninggalkan pekerjaan nggak bisa, kita malah nanti dipecat. Ini kita orang biasa ya, beda dengan mereka ya yang cuma buruh begitu ya. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, saya ingin berjuang supaya semua rakyat kita semua itu mendapatkan pensiun. Bukan hanya Jokowi 10 tahun dapat pensiun, dapat fasilitas hampir 200M, tapi semua rakyat dari Sabang sampai Merauke harus dapat pensiun. Rakyat semuanya berjuang, semuanya bekerja untuk negara, bukan hanya PNS. Bahkan kita tahu yang korupsi mereka rata-rata PNS yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan administrasi negara. Rakyat mau apa? Mereka rakyat bekerja banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi tangan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang malam. Ketika hari tua, ketika mereka sudah tidak berdaya, nggak ada harganya loh bro. Tanah kita, bumi ini cukup untuk mensejahterakan rakyat. Bumi di dalamnya ada mineral, ada berbagai tambang, kemudian laut dan isinya, hutan, lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat. Tapi pemerintahan dari dulu sampai sekarang nggak ada niat untuk itu. Bahkan banyak kekayaan kita tuh dibawa ke luar negeri. Dan sekarang ini seolah-olah tambah nyata kehidupan rakyat itu betul-betul timpang gitu ya. Yang kaya dan miskin itu sangat timpang gitu ya. Kita buruh mau bekerja kayak apa supaya beli rumah? Nggak bisa kalau nggak hutang atau nggak dapat warisan. Iya nggak? Atau dapat hadiah kali ya. Secara umum kita tuh miskin. Nggak usah rumah lah, motor. Beli motor tuh kalau nggak hutang nggak bisa, kalau ataupun dapat warisan gitu ya. Ngeri kan? Ini fakta. Kemudian pemerintah seolah genjot kereta api cepat Wus, bahkan mau diperpanjang sampai Banyuwangi kata Pak Prabowo. Pak, itu loh di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah perbatasan mereka sekolah itu melewati jembatannya dari kayu sama tali. Ngeri Pak, jalan-jalan mereka masih, aduh, itu yang perlu diratakan. Kalau cuma kereta api cepat Wus, katanya untuk investasi sosial, bohong. Itu mereka yang punya duit. Aduh. Itu dulu ya bro ya. Sukses selalu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.